Ya oke teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juna tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya mau mengambil sebuah fan cooler ya. Jadi fan cooler itu biasanya digunakan untuk HP-HP gaming seperti itu. Dan apalagi untuk digunakan untuk eh, pendingin lah, pendingin pada saat ngegame. Kalau dipakai lama, nah itu kan suka panas. Kalau ruangan nggak ada AC-nya itu suka panas, makanya perlu kipas ya. Nah, langsung aja saya buka di sini teman-teman ya. Untuk fan coolernya itu seperti apa? Nah, jadi siapa nih teman-teman di sini yang suka ngegame terus HP-nya suka panas terus ya udahlah ini udah panas berhenti dulu. Nah, karena HP itu kalau sudah panas baterainya juga cepat habis ya. Karena panas dari HP itu disebabkan kelistrikan yang terlalu tegang atau terlalu terus-menerus, kelistrikannya itu berputar ya. Terus mengalir, terus akhirnya komponennya jadi panas. Nah, itu lama-lama juga kurang bagus juga. Nah, maka dari itu amankan device elektronik kalian dengan pendingin. Salah satunya ini. Ya. Nah, jadi ada kita beli ini tuh dapat tanda ucapan terima kasih ya. Nah, di sini. Thank you ya. Terima kasih menjadi pelanggan setia AUK3 Official Store. Nah, ini saya belinya di AUK3 officialnya ya. Nah, ini tuh harganya murah. Dia juga udah magnetik, udah ada AI-nya. Ya, udah ada AI. Ini kipas yang udah ada AI-nya. Udah magnetik, udah bisa dicepet juga. Tinggal pilih. Ini juga sudah dapat AI, sudah RGB, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman pokoknya all in dan harganya murah ya, murah 200-an ya. Oke, jadi teman-teman rekomen lah. Nah, sebentar lagi akan saya review ini. Jadi teman-teman mungkin barangkali membutuhkan kipas, cocok banget stay tune di video ini. Oke, kita bahas lagi ya. Di sini ada ucapan tanda terima kasih. Jadi dari tokonya sendiri dia apa ya, istilahnya menghormati customer lah. Saya senang kalau dikasih kayak gini ya. Jadi kayak dia berterima kasih karena kita telah memberi atau kita telah membeli ya. Nah, dia mengucapkan terima kasih itu. Nah, begitupun kita sebaliknya ya, kita dapat produknya dan kita dapat barangnya, jadi kayak worth it, lebih worth it gitu ya. Oke, langsung ya, ini langsung saya bahas. Saya bahas dari pertama untuk packagingnya dulu teman-teman ya. Nah, di sini untuk packagingnya itu kotak seperti ini dan di sini nggak ada yang penyok. Beda yang dari video sebelumnya saya unboxing SSD itu ada agak penyok ya. Meskipun datangnya bareng bersamaan tapi beda lah packagingnya. Ini lebih aman. Jadi nggak ada yang penyok di sini ya. Nah, penyok dikit banget. Nah, terus di sini ada keterangan teman-teman di packagingnya itu di apa ini? Bacanya gimana kurang paham ya. Tapi di sini magnetic cooler fan, powerful performance, feel the power of ice. Nah, kata-katanya itu ya. Terus di sini untuk tipenya teman-teman kalau misalkan mau cari untuk tipenya itu di F502 ya. FS ini FS ya kan ya, FS02. Nah, sesuai dengan gambarnya, dengan apa yang saya bilang tadi sesuai, itu kipasnya ada penjepitnya, itu bisa dilepas dan bisa diputar ya. Jadi bisa menggunakan dua opsi. Bisa menggunakan kipas dan juga bisa menggunakan jepitan. Itu terserah teman-teman. Nah, itu ada kurang lebihnya. Kurang lebihnya apa? Akan saya bahas juga di sini teman-teman. Bisa kalian untuk menambah referensi kalian jika kalian ingin membeli kipas dengan pilihan magnet atau penjepit, itu pilih yang mana? Nah, saran saya kalau tombol kalian itu di bagian tengah, misal ya HP, saya kasih contoh dulu lah biar lebih apa ya,
lebih masuk lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, misal nih HP ya, ini kan tombolnya di tengah sini ya. Nah, kalau tipe HP kalian tuh seperti ini, itu cocoknya menurut aku yang magnet. Jadi kalau penjepit itu pasti tombol powernya nanti akan ketekan gitu ya. Otomatis nanti kalian kipasnya itu jadi geser kayak gini kan nggak mungkin. Gimana megangnya kan gitu. Biasanya kan kipas kan di tengah sini. Nah, kalau teman-teman tombolnya powernya itu di sini juga nanti juga akan terkena juga ya. Nah, amannya tuh ada dua opsi itu ya kayak gitu ya. Sedangkan yang magnet itu dia nggak ada nggak ada yang tertekan tombol-tombolnya. Itu plus minusnya seperti itu. Tapi di bagian penjepitnya itu ada juga penjepit yang modelannya kayak gini, melengkung gini. Jadi dia jepitnya tuh antara sini sama sini. Jadi tombolnya itu enggak kepencet ya. Jadi nekuk gitu jepitannya. Jadi tombolnya ada yang seperti itu, jepitannya maksud saya ya. Nah, kita tinggal lihat ini nanti jepitannya itu model yang nekuk seperti itu apa dia yang asal jepit gitu. Kalau yang asal jepit gitu itu biasanya cooler fan yang murah ya. Saya contohkan ya. Saya juga punya cooler fan yang murah. Itu seperti ini. Nah, ini cooler fan cuma 30.000, tapi sudah lumayan banget. Benar-benar dingin. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia seperti ini. Dia neken ya. Kita coba set. Oh, dia nggak neken. Ini masih aman. Nah, ini penjepitnya masih bagus ya. Nah, masih aman. Tapi kita kan kalau mau, wah HP-nya mati nih. Kalau mau nyalain gimana? Ketutup ya akhirnya. Nah, kita harus geser agak ke sini dulu, set. Nah, dia nyala. Nah, kita geser lagi, set seperti ini. Nah, ini nggak kepencet tombol powernya. Ini karena fingerprint ya. Jadi nggak sama kayak timbul volume, itu masih aman. Tapi kalau yang tombol powernya timbul kayak volume itu susah teman-teman kalau pakai penjepit. Mendingan pakai magnet. Kelemahannya di penjepit gitu. Nah, kelebihannya dari penjepit itu lebih kuat dan lebih nempel ya, lebih kuat dan lebih nempel. Sedangkan kalau magnetnya itu tidak kuat, apalagi kan di bagian ini kan kalian ada yang plastik, ada yang dikasih screen guard kayak gini, itu tidak ada besi-besinya sama sekali. Makanya itu magnet itu tidak bisa merekat gitu, tidak bisa merekat dengan kuat gitu ya. Bedanya, kelebihannya dari penjepit itu. Jadi penjepit itu dinginnya lebih maksimal karena apa? Dia menjepit dan lengket banget. Kalau magnet, karena ini bukan magnet, kecuali casing kalian itu sudah besi yang ada magnet itu bisa nempel, itu bisa merekat ya. Tapi itu kalau untuk di kipasnya sendiri, kalau kipasnya bagus itu tetap bisa teman-teman. Maksudnya bisa mendinginkan dengan maksimal itu. Karena udaranya itu cepat gitu, nusuk gitu ya. Nah, Oke, kita lanjut ya. Jadi kelemahan dan kelebihan atau referensi kalian pilih mana, penjepit atau yang magnet. Kalian nggak usah bingung, kalian pilih yang dua kayak gini. Jadi sekalian beli yang mahal tapi fiturnya lengkap gitu ya, menurut saya gitu. Jadi ada fitur jepit, ada fitur magnet kayak gitu. Oke, kita bahas lagi di sisi bungkusnya. Itu ada ini gambar-gambarnya, ada coolingnya, terus ada ininya. Modelannya bagus sekali ya, modelannya kayak transformer gitu. Ini juga di bagian kipasnya itu ternyata ini kayak bisa dilepas gitu. Oh, ini ada kayak gambar kuas ya ternyata. Ini mungkin bisa dibersihkan. Wah, ini keren banget ini. Sedangkan kalau yang ini nggak bisa dibersihkan. Ini kalau kotor itu gimana? Kita buang otomatis ya. Mau dibersihkan pakai pembersih apapun ini sulit bersih sekali itu sulit karena nggak bisa dibuka gitu. Harus bongkar sini, kalau buka itu baru bisa buka.
Oke. Makanya itu kalau mau yang bagus sekalian, nabung itu untuk investasi juga, jangka panjang juga. Kalian nggak bolak-balik beli kipas ya. Oke. Di belakangnya ini apa ini? Ya. Nah, kalian tahu nggak? Ini tuh ada AI-nya. Ada AI-nya. Aku juga penasaran, makanya saya beli juga. AI-nya itu maksudnya gimana kan gitu. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas ya. Oke. Kita buka. Set, ini ya. Kita buka ya. Nah, ini katanya kan ada AI-nya kipasnya. Nah, ternyata beneran ada kuasnya juga. Nah, lengkap. Dalamnya lengkap, bener-bener lengkap. Ada buku manual. Nah, menurutku buku manual tuh jangan pernah sampai dihilangkan ya. Kayak apapun itu yang di elektronik itu pasti butuh buku manual. Kadang tuh ada yang orang tuh pertama kali beli elektronik, sebelumnya nggak pernah beli elektronik ya. Buku manual pasti kepake, pasti dia baca gitu. Ini buku apa? Oh, ternyata ada gambarnya, ada ini bagian ini fungsinya ini. Perlu gitu. Jadi saya sangat suka ketika pabrik itu tetap mengasihkan buku manual, meskipun pada saat di review YouTube atau TikTok apapun itu di media sosial itu, ketika buku manual dia mesti langsung buang, mesti langsung fokus ke gininya. Ya, menurut saya ya boleh-boleh aja sih mempersingkat durasi, tapi pabrik yang baik tuh seperti ini gitu loh. SOP-nya menurut saya ya penting sekali buku manual. Misalkan orang itu kalau misalkan pengen membaca kayak bosen apa-apa, baca buku manual. Kayak dia lebih ngerti detail gitu loh kalau baca buku manual, daripada kita sekedar langsung praktek ini gimana ya. Oh, ini mungkin gini. Mungkin gini. Itu kayak ya kurang sip lah kayak gitu. Oke, itu. Nah, buku manual dapat, ada boxnya juga ya. Jadi nggak cuma kotak, terus ini ada boxnya juga. Jadi kalau udah nggak dipakai bisa dimasukkan sini. Wah, ini nggak rugi gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai rugi. Beli barang apapun jangan sampai rugi ya. Manfaatnya banyak. Terus apa lagi? Barangnya sesuai kayak gitu kan. Nah, ini kita dikasih yang namanya itu stiker buat menempelkan ini. Nah, ini jadi kayak sebuah apa ya? Ini tuh merekat gitu loh di sini, merekat. Merekat banget, coy. Nah, merekat kan? Lumayan kuat sih ini. Nah, jadi kita dibawakan stiker 2 ini. Yang ini nanti gunanya ditempel di bagian belakang. Usahakan pas seperti ini ya. HP kalian jadi lebih keren kalau ada gininya. Meskipun nggak pakai kipas, jadi lebih keren kan? Tapi kalian kalau nggak mau pakai ini juga, bisa pakai penjepit. Ini ada penjepitnya. Jadi nggak rugi gitu loh. Dual mode. Penjepitnya kuat ini ya. Nah, kuat sekali. Dan ini tombol, apakah tombol kepencet? Enggak. Soalnya tombolnya nggak timbul ya. Tombol power saya nggak timbul. Nah, ini jadi masih kayak gini. Oke. Nah, terus di sini gimana? Ini ada kuas juga. Nah, kayaknya ini bisa diputer, diangkat terus untuk kayak jam itu ya. Nah, seperti ini. Ini memudahkan kalian mau ngecek. Oh, ini ternyata kotor. Kita tinggal bersihkan. Sampai bersih pun bisa ini. Ya. Lebih awet kipas kita. Jadi kita, pokoknya seneng banget lah saya. Jadi beli satu kali untuk selamanya. Ya. Kalau misalkan bosen, jual bisa, ya. Enggak yang kayak ini dapat harga murah dipakai terus bosen numpuk itu di rumah ya.
nggak bisa dijual lagi. Soalnya dia kalau udah kotor nggak bisa dibersihkan. Kalau ini enak dibersihkan ya. Nah seperti ini. Oke, rekomendasi. Dan untuk desainnya keren, menurut saya keren ya. Kipas ini keren. Terus kabelnya juga premium kayaknya. Ya nggak premium banget sih, kayak ini tuh kayak kabel yang nggak sebatas hanya kayak kabel yang pendek gitu. Enggak, ini kabelnya panjang. Kalau teman-teman beli apa namanya? Beli yang fan cooler yang murah, itu kabelnya kan ada ya, kabel cuma semacam ya kayak kabel pendek, itu nggak guna teman-teman ya. Ini masih berguna meskipun dia Type C. Ya, langsung aja ya kita colokkan. Nyala apa enggak ini? Oke, kita colokannya ya. Nah, untuk colokannya di mana? Colokannya ada di sini. Sini ya. Untuk power on-nya di mana? Power on-nya di sini. Ini ada tulisan AI-nya ini. Nah, ini AI-nya, tapi on off-nya nggak ditulisi di sini. Jangan khawatir, ini ada AI, ini ada S. Kita coba dulu, ini yang AI ya. AI itu mungkin menyesuaikan HP-nya itu butuh suhu berapa dingin gitu ya, untuk menormalkan suhu yang panas. Oke, kita colok ya ini kita colok. Wih, langsung nyala dong. Dan ini suaranya kedengeran nggak? Suaranya halus teman-teman. Ini langsung dingin. Ya, langsung dingin. Wih, dinginnya kalem tapi menusuk ya. Serius, ini wah, gila ya. Anjir, dingin banget ya. Dingin banget teman-teman. Ini baru berapa menit. Ini yang mode AI ya, bukan mode S ya. Ih, anjir. Dan ini lebar teman-teman. Lebar maksudnya dinginnya tuh sampai tepi juga. Ya, sampai sini lah, sampai sini. Bukan tepi sini ya, sampai tepi sini. Dingin. Nah, kelihatan nggak air-airnya ini? Wah, keren. Ini baru berapa menit ya? Nggak ada suaranya juga. Kedengeran nggak sih? Nggak ada suaranya. Nggak berisik gitu loh. Nggak kayak enggak, ini dingin coy. Ini mulai ada suaranya dengung tapi dikit. Wah, tangan saya beku nih. Dingin banget. Jadi dingin. Lihat ya teman-teman. Ini nggak kena dingin ya. Ini kena dingin nih. Agak berkerut ya kedinginan. Wih, ini magnetnya rekat ya. Adem dong cuy. Mantep bet ya. Oke. Nah, ini mungkin saya rekomendasikan juga. Jadi teman-teman yang ingin beli, saya akan tambahkan produk ya. Teman-teman bisa coba cek, ada produk yang saya tambahkan kalau pengen beli ya. Karena teman-teman kan sudah lihat ya, fitur-fiturnya, packagingnya gitu, sangat aman semuanya. Ini masih mode AI dan ini untuk warna RGB-nya dia berganti-ganti juga. Coba kita mode S ini ya. Tombolnya fungsi enggak ini? Mode S ya. Nah, ini mode S. Oke. Ini tangan saya masih megang kayak gini ya. Ya, seperti ini. Anjir, linu cuy. Oh, suaranya. Oke lah. Buktikan sendiri ya teman-teman kalau pengen kalau pengen mencobanya. Ya, ini digeletek apa enggak saya belum tahu karena ini sebetulnya bukan punya saya. Ini pesanan orang. Saya jadi carikan yang the best lah. Oke, kalau di bagian sini agak panas dia. Mungkin ya panas dibuang sini, dingin dikasih sini ya. Oke, mantep banget ini. Oke teman-teman, segitu saja mungkin reviewnya sudah cukup. Bagi yang ingin beli silakan monggo ya. Oke, sampai di situ saja. Jangan lupa beli
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komentar aja. Makasih ya.